Selamat datang pada materi saya selanjutnya, yaitu tentang algoritma DDA Digital Differential Analyzer. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal, diantaranya yaitu kita mereview garis dari pertemuan terdahulu, kemudian kita mengulas tentang algoritma DDA, dan juga kita melakukan coding dari algoritma DDA. Dan bagian akhir adalah asesmen pertama. Asesmen pertama merupakan bentuk penilaian di mana berasal dari materi pertama sampai materi ketiga. Sebelum kita lanjutkan, berhasilkah Anda untuk percobaan materi sebelumnya membuat titik dan garis sederhana? Baik, kita review lagi tentang garis. Garis dinyatakan dengan 4 nilai, yaitu titik awal, titik akhir, atau X1 Y1 dan X2 Y2, di mana kemiringan garis adalah Y2 min Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Itu yang perlu dipahami di awal. Kemudian dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah gradien dan C adalah konstanta, garis dikelompokkan ke dalam 3 bentuk, yaitu cenderung tegak jika M lebih besar 1, miring 45 derajat jika M sama dengan 1, dan cenderung mendatar jika M lebih besar 0 dan lebih kecil 1. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke algoritma DDA. Cara berpikir DDA yang paling sederhana adalah garis dibuat menggunakan 2 endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, yaitu perhitungan DDA sendiri. Kemudian hasil perhitungan dibulatkan. Jadi kalau terdapat nilai pecahan dibulatkan. Langkah perhitungan dengan menggunakan DDA. Tentukan 2 buah titik, yaitu awal dan akhir. Kemudian yang kedua, hitung Dx sama dengan X1 dikurangi X0 dan Dy adalah Y1 dikurangi Y0. Dengan contoh bahwa titik awal 10,10 dan titik akhir 17,16, maka Dx adalah X1 dikurangi X0 sehingga 17 dikurangi 10 dan Dx adalah 7, dan Dy adalah Y1 dikurangi Y0 di mana 16 dikurangi 10 sehingga Dy adalah 6. Langkah ketiga adalah menentukan step maksimal Dx dan Dy. Jadi di mana nilai terbesarnya, Dx atau Dy. Ini contoh, Dx adalah 7 dan Dy adalah 6, sehingga Dx lebih besar Dy, sehingga step adalah 7 atau Dx. Langkah selanjutnya atau langkah keempat yaitu menghitung penambahan koordinat piksel X increment dan Y increment, di mana X increment sama dengan Dx per step, Y increment adalah Dy dibagi step. Dari contoh, X increment adalah 7 dibagi 7 sehingga sama dengan 1, dan Y increment adalah 6 dibagi 7 atau 0,86. Langkah kelima adalah koordinat X dan Y yang diketahui, di mana X adalah X ditambah X increment dan Y adalah Y ditambah Y increment yang hasilnya dibulatkan. Ada contoh, X adalah 10 ditambah 1 atau 11 dan Y adalah 10 ditambah 0,86, jadi 10,86, tetapi dibulatkan menjadi 11 sehingga hasilnya adalah 11,11. Langkah pertama sampai kelima
Ulangi terus sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Jadi dari contoh, apakah X sudah sama dengan X1? Ternyata belum, karena 11 belum sama dengan 17. Dan Y apakah sudah sama dengan Y1? Ternyata belum, karena 11 belum sama dengan 16. Kita ulangi terus langkah dari 1 sampai 5 sampai selesai. Sebagai bentuk latihan, lanjutkan untuk nilai X, Y selanjutnya. Selamat mencoba. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk kompetensi informatika, kita lanjutkan dalam bentuk coding. Algoritma DDA yang sudah kita pelajari, kita akan coding. Algoritma tersebut kita bentuk dalam sebuah prosedur, di mana prosedur tersebut nanti langsung kita panggil di main program atau program utama. Seperti contoh yang terlihat, bagian sebelah kiri merupakan prosedur DDA yang dibuat. Kemudian yang di sebelah kanan atas adalah main program untuk memanggil prosedur DDA, di mana di situ dipanggil prosedurnya adalah DDA 10,10 sampai 170,10, sehingga terbentuk suatu garis seperti hasil tampilan tersebut. Silakan langsung dicoba pada komputer masing-masing. Akan dijeda sampai Anda selesai mencoba dan silakan di next jika percobaan selesai. Baik, untuk materi DDA sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan asesmen pertama. Buatlah objek seperti gambar berikut, di mana seolah-olah bertema gubuk di tengah sawah yang terdapat padi di sekitar gubuk tersebut. Ketentuan: gunakan algoritma DDA, gunakan prosedur atau function. Objek boleh ditambah, tetapi tidak boleh merubah atau mengurangi dari gambar atau contoh objek yang sudah dibuat sebagai soal asesmen. Silakan dikerjakan dan dimasukkan ke dalam assignment dari LMS ini.